Selamat siang Motoland Channel nih. Kali ini saya main di Kampung Sudiro Prajan. Di sini saya bertemu dengan beliaunya, ini adalah Pak Diki Setiawan, Diki Jambres Setiawan. Nah, langsung aja ya. Oke. Siang Mas Diki. Nah, Mas, ini ada titipan dari teman, pertanyaan teman ini kan tuh loh, kok bisa Diki Jambres Setiawan? Itu gimana sih gitu loh? Monggo. Oke, terima kasih. Halo. Halo. Salam kenal para penikmat YouTube Motoland. Ya. Oke, sebenarnya itu adalah julukan yang udah lama banget lah. Intinya semua itu adalah dari pada teman-teman di Padepokan TPPA, karena saya lahir memang dari Jogja, ya, dari Padepokan. Oleh sebab itu saya masuk Padepokan itu, yang mana waktu itu mentornya adalah Om Andika Bintang Budaya alias Om Gandos. Om Gandos, ya. Yang mana beliaunya ini adalah sosok mentor, juga seorang mekanik yang mumpuni lah. Padahal itu termasuk mekanik legend juga. Tahun berapa ya, Pak? Aduh, sekitar zaman saya masih awal mula saya masuk sana, zaman gestrek itu. Oh, dari gestrek dulu, ini kan dari gestrek dulu ya? Ya, tahun 80-an, 85-an lah mungkin. 85, 86 mungkin. Jadi mulainya karir itu dari gestrek dulu, Mas? Ya. Mana gestrek ya? Gestrek dulu. Oh, dulu. Gestrek, waktu motor sebentar, di situ kita murni ke progres itu 88. Ada balap di Solo waktu itu, ada balap progres Sentul sama balap mobil Solo baru waktu itu. Belum sampai sekarang, belum pada jadi itu. Nah, disitulah arenanya. Nah, disitu saya juga menang. Setting TI-nya saya ke-1, opennya saya ke-2 di bawah carry utama, waktu itu namanya top-topnya itu. Carry utama ya. Saya sempat tuh berarti dominasi pabrikan Yamaha dan Suzuki. Itu waktu itu kan pakainya Yamaha. Pakai Yamaha saya. Pakai Yamaha. Awal kali saya pakai Yamaha. Itu Ereking itu. Ereking. Oh, Ereking itu. Nah, itu perjalanan dari awal. Ya, nah, setelah itu, karena ya seringnya kita mengikuti event dengan Om Gandos dan timuran motor juga waktu itu. Nah, makanya Ereking. Timuran Solo ya. Oke. Itu. Ya. Nah, pokoknya masih intens waktu itu, karena masih muda kan. Iya. Itu di mana-mana saya nggak pernah kalah, dan didominasi orang-orang yang awalnya memang biasanya yang pemenangnya itu begitu aku masuk lalu kalah sama saya. Oh, jadi obrak-abrik dominasi mereka ya. Intinya ya wis kabeh kuwi, intinya semua itu podium mereka Raja Bredi lah. Intinya nah, semua adalah punya nama alias. Oh, alias. Julukan, semua punya julukan semua. Mau zaman Satya Asma saya punya julukan, dan julukannya tuh nggak ada yang benar. Udah semuanya. Negatif gitu ya. Nanti kalau para pembaca atau penonton Motoland ketemu mereka yang pernah berdomisili di Padepokan TPPA, coba ditanya, Mas dulu punya julukan apa? Julukannya jelek-jelek. Kan mungkin nggak bisa saya ngomongin di sini lah. Nggak bagus. Termasuk saya ada julukannya. Saya juga bingung kenapa bisa dijulukan. Tapi saya dengar ini kan yang ikut X-Rider ya? Masih ya? Ya, itu. Saya saat balap ini adalah ketuanya X-Rider Indonesia. Nah, dan ini sebentar lagi juga akan berjalan ke legalitasnya. Kita daftarkan ke Kumham dengan nama Asosiasi Pembalap Nasional Indonesia. Sisi X-Rider Nasional. Asosiasi ini nantinya fungsi dan perannya adalah untuk memperbaiki sistem atau kualitas event itu sendiri, supaya menjadi event yang mempunyai standarisasi yang bagus. Dari unsur yang lebih utama adalah unsur safety. Terus standar kelayakan sirkuitnya bagaimana. Setelah dulu tuh pakai Ereking, terus pakai Suzuki ya, ikut di tim Suzuki kan, Suzuki Pertamina ya. Itu yang akhirnya juara tahun
tahun berapa Mas? Saya sebenarnya versinya itu sebenarnya ada dua. Versi seri Breeze, tapi itu 9293 itu. Tapi waktu itu belum ada titel nasional, tapi sifat eventnya sebenarnya sudah nasional. Karena seri Breeze itu saya juga muter serinya. Ada 6 seri apa ya kalau nggak salah. Tuh, dan juara umumnya total tahun itu juga kepegang saya dari Breeze tahun 92 sama 93. Setelah itu 94 hampir event road race. Nah, tahun pertama tahun 95 itu bentuk road race itu juga kepegang saya juara nasionalnya. Yang notabene saya tidak pernah juara 1. Tapi saya konsisten di top 3. Pengumpulan poinnya otomatis saya yang paling unggul. Saya selisih 1 dengan Bima Octavianus. Itu pakai Suzuki ya? Pakai Suzuki, karena saya pakai apa Mas? Motornya apa? Tornado. Karena saya gabung dengan Suzuki Racing Team Indonesia tahun 90. Nah, saya masuk ke tim nasional. Di pabrikan lah. Tornado ya, belum. Saya waktu itu pakai kristal dulu. Saya zaman juara nasional versinya Breeze ya, saya pakai kristal waktu itu. Setelah menginjak tahun 96, saya lebih dominan di tahun 96 itu. Lebih banyak juara satunya, sulit untuk mengejar saya. Terakhir saya balap 2000, difasilitasi oleh AR juga itu teman saya. Sampai 2000 berapa ya? 2004 kalau itu total udah loss, saya nggak ikut balap sama sekali. Saya nyoba ikut balap lagi tahun 2011, agak keliru. Jadi total 2004, 2011 hampir 7 tahun. Saya tidak pernah ikut balap di nasional, regional maupun saya langsung ikut waktu itu 2011 Asian Road Race. Itu usia berapa Mas? 2011. Enggak keliru 45-an. 45. Berarti usia udah termasuk zaman itu ya wis. Udah paling tua. Udah tua ya. Saya ikut yang kelas 150. Karena saya naik BP udah takut waktu itu. Terus terang karena postur saya tinggi. Enggak kepegang lah menurut saya lah. Saya ikut yang 150. Podium Mas? Apa? Podium ketiga saya. Podium. Ini ya Mas, kalau dengar omongan kita ini berarti dengan tuh pokoknya dulu balapan tuh Yamaha atau Suzuki ya? Motornya Yamaha, Suzuki. Ya. Kalau merek Honda gitu enggak ya Mas ya? Enggak ya. Memang di situ ya kiprahnya di 2 tak itu ya? Iya. Dan sampai sekarang ini orang tahunya saya identik saya orang Suzuki. Iya. Karena setelah saya masuk Suzuki jarang saya pakai merek lain. Iya benar. 2010 persis 2010 akhir lah, antara Oktober November itu resmi aku masuk ranahnya go-kart. Saya mempelajari semuanya lah, mempelajari dari regulasi mesinnya, dari gimana caranya setup go-kart, dan itu menurut saya adalah hal yang sedikit rumit buat saya karena ini mainan baru dan saya butuh waktu lama untuk bisa beradaptasi dengan ruang lingkup yang baru itu. Kalau dari segi engine saya tidak lama, karena saya memang basicnya ya saya tahu sedikit lah tentang engine. Karena dulu saya memang basic saya kan saya balap ya, caranya saya berbuat motor sendiri, setting sendiri, sanai sendiri. Ya, biarpun tetap pada dasarnya ada yang membuatkan, tapi tetap setup semuanya adalah mutlak keputusan saya. Karena eksekusi kan terakhir di lapangan tetap ridernya kan. Iya. Dari situlah pengalaman itu saya terapkan di Suzuka. Yang notabene sebenarnya balapnya adalah balap one make race engine lah. Satu merek mesin, waktu itu saya terjun di mesin Rotec. Iya.
Dan anak didik saya anak percil semua deh, anak kecil-kecil. Kegiatan baru buat saya. Gimana caranya mendidik anak kecil ini supaya bisa menjadi seorang fighter sejati di dunia balap. Yang dunia balap ini kita tahu sendirilah, dunia balap itu keras. Kalau kita nggak mempunyai rule yang pasti dan harus dan jelas, ya kita sulit untuk masuk ke sana. Tim yang saya gawangi pertama kali TKM ini menyatakan mundurkan diri dari situ, dari tim TKM, dan buat tim namanya Respon Motorsport. Kita gawangi sendiri itu, mulai manajemen tim, mulai manajemen racingnya, mulai balap kemana-mana. Dan dilalah kalau orang Jawa bilang, di dalam timku ini semua orang Jawa Tengah. Anaknya Starsik, anaknya Pak Doni, anak Pak Doni orang Suharjo itu perempuan, Elin, bersama satu lagi anak teman saya, Diu atau Dibda, namanya Dibda. Sejak sekarang ini nih, sebenarnya akhir-akhir ini saya memang lebih banyak bermain di dua dunia go-kart yang sampai saat ini masih aku geluti, dan ini saya kembali lagi diminta teman-teman lah, intinya balik lagi ke dunia road race. Tapi ini bukan aku sebagai pelaku, sebagai advisor lah, sedikit banyak bisa nyumbang saran lah. Ya awalnya kapan itu One Prix itu aku diminta Hendri untuk bantu anaknya. Oke, kayak dan ya puji Tuhan semua ada progresnya. Karena saya sama Hendri, dulu Hendri juga bisa balap yang ngajari saya juga. Gitu kan. Jadi dia udah tahu saya kapasitas saya lah. Nah, berjalan seiring waktu, ini ada kejuaraan lagi yang notabene baru di Indonesia, yang mana kejuaraan mini GP ini adalah penjenjangan yang jelas alurnya, jelas jenjangnya, dan ini adalah cut off, jadi perjalanan untuk menyikat waktu untuk menuju ke jenjang kejuaraan dunia di MotoGP. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini adalah event-event yang dibiayai atau saya bilang lebih spesifiknya apa ya, yang diawasi langsung oleh pemegang hak penyelenggara, yaitu adalah Dorna. Langsung. Nah, kita tahu sendiri kan Dorna itu kekuatannya sebesar apa, ya kan? Mereka punya hak siar di MotoGP, Moto2, Moto3, terus di Red Bull, dan mereka ini membuat suatu kebijakan lagi untuk pembinaan under 14 tahun, yang mana nanti prediksinya adalah saya tadi yang aku bilang cut off dibandingkan dengan ya maaf penjenjangan yang dipotong ATPM. Beda ini. ATPM unsurnya lama, terus terang aja kalau saya bilang begitu. Karena untuk masuk ke sana kan juga butuh biaya. Kalau ini gratis bro, semua dibiayain, semua pelaksanaannya disiapin. Tinggal lu nyiapin anaknya, gimana caranya, intensitasnya, latihannya, porsinya, lu siapin untuk masuk ke sini. Karena di sini ini adalah penjenjangan yang jelas. Dia udah punya standar untuk mengikuti event ini. Kalau standarnya nggak masuk ya, mohon maaf, lu belum bisa masuk. Lu coba tahun depan. Memang tahun ini kuotanya baru kita buka, baru dibuka sama penyelenggara 15 rider. Mungkin tahun depan bisa lebih dari 15 rider. Sebenarnya prasyaratnya udah ada semua. Mungkin dari penyelenggara mungkin dia lebih bijaksana, mungkin dia akan mengatur segala sesuatunya kan, SDM-nya, sifat eventnya biar bagus, ya kan. Itu saya kira kurang lebih gitulah. Untuk saat ini dari penyelenggara
Mini GP Indonesia, film Mini GP Indonesia ini yang di bawah rekan kita juga sih, si Harlan ini. Dia mempunyai standar bahwa yang bisa ikut untuk saat ini lebih ke prioritas dari racing school dulu. Oh, jadi belum dari personal. Ya, personal belum. Kalau personal belum bisa, ya, mendaftarkan diri belum bisa. Ya, nanti yang bertanggung jawab siapa? Itu kan. Satu itu, yang kedua, laporan dari pihak FIM Mini GP Indonesia ke Dorna nanti juga sulit. Ini yang lu bisa masuk ini atas dasar apa? Kalau nggak punya sekolah susah. Satu itu. Dan dua, resume dari personal pembalapnya ini juga harus ada. Jadi semua ini udah diatur semua lah berdasarkan tuh apa yang sudah diberikan dari pihak Dorna lah ke penyelenggara di lokal. Jadi udah standarnya udah ada. Minimum sekarang ini mungkin untuk tahun depan standarnya pasti akan lebih berat karena sekarang berdasarkan standar ini kan waktunya udah sekarang tambah tajam terus, tambah lebih kencang terus sekarang. Nah, mungkin akan diterapkan, sebenarnya sudah diterapkan sih, dari paling yang tercepat adalah 107%, paling lambat yang bisa masuk kualifikasi nanti. Ini memang berat, karena orang yang akan mewakili di kejuaraan dunia ini standar dari Dornanya udah berat. Sebab itu ya alhamdulillah ini juga gitu kan, yang bernaung di bawah racing schoolnya OTVZ, yang aku juga di situ sebagai advisornya, yang punya Mas Bima Octavianus. Anak dirinya dua-duanya dari situ semua. Tembus ke Valencia. Mudah-mudahan lancar ini semua. Saya akan tanggal 28 saya akan berangkat ke Valencia mengawal anak-anak kecil ini. Siapa Mas namanya Mas? Satu Vale, anaknya Bima, yang kedua Lenova Tantra, anaknya Mas Heru. Ya progresnya bagus semua ini dua-duanya. Tiap seri progresnya bagus. Berarti ya harus racing school ya, paling nggak gabung di. Iya, memang rule-nya dari Dorna memang mengambilnya dari racing school, dikhususkan dari racing school dulu. Nggak bisa, nggak. Harus masuk ke racing school dulu. Rule-nya itu. Karena biar bagaimanapun juga racing school adalah yang semua yang bertanggung jawab dari pola cara pembinaannya barang. Oke. Itu penting sekali. Oke gitu ya. Ini banyak kali yang saya dapat dari Mas Diki nih, dari Jambret sampai film. Oke Mas, gitu dulu. Thank you banget infonya. Oke, gitu ya, mau tonton channel, komen aja, mau komen mau apa kayak terserah, silahkan tanya langsung. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke, gitu ya guys ya. Makasih. Thank you. Penonton Motorland channel. See you next time. Oke.